Oke, baik. Selamat pagi. Silakan siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3 ya. Allah hadir bagi kita dan memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya, berhujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Syukur kepada-Mu Tuhan kami yang berada di surga atas segala berkat setia-Mu Tuhan, hingga pada saat hari ini Tuhan kami akan mengawali pemilihan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan dalam pemilihan kami pada hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Dusun kami, kiranya Engkau memberi kesabaran, hikmat Tuhan dan juga kesehatan Tuhan, dan Engkau juga memberkati badannya Tuhan. Kami juga ada semua dosa Tuhan, ampun segala dosa kami, anak dan lain sebagainya nama saja. Ini doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bersyukur. Amin. Amin. Oke, ini pertemuan yang pertama, tapi sekaligus menjadi pertemuan yang kedua. Karena kemarin kita sudah mengikuti kuliah umum ya, yang bertemakan tentang apa kemarin? Tema kuliah kita. Teologi, ordinasi, Lutheran ya. Bagaimana? Menarik menurut kalian apa tidak? Kemarin. Menarik itu apa pembahasannya atau tidak menurut kalian? Bagaimana? Tidak menarik? Atau menambah insight kah bagi kalian itu atau tidak? Menambah? Ya. Tampaknya tidak ada respon ya, mungkin tidak menarik bagi kalian ya. Tapi sebenarnya itu salah satu pelajaran yang sangat menarik kalau kalian ingin lebih mendalami nanti pelayanan kalian di masyarakat dan di gereja. Ini kelas 2 apa nih? 2C ya? 2B. Ada perang ya. Oke, semester ini kita akan belajar sejarah gereja Asia. Saya yakin dan percaya kalian sudah belajar sejarah gereja umum semester yang lalu ya, sejarah gereja umum 1 dan 2 ya. Dari Ibu apa? Betty atau Pak Ibu? Bertah. Itu yang dipelajari tentang apa itu?
Gereja apa? Artinya kalian sudah belajar tentang sejarah gereja mulai dari gereja muda-muda ya sampai ke semester 1. Baru semester 2 gereja dari abad pertengahan mungkin. Berbagai aliran gereja. Oke. Artinya berarti kalian sudah paham gereja secara umum ya. Sejarah gereja secara umum sudah tahu ya. Oke, dari semester ini kita akan fokus pada sejarah gereja di Asia. Asia ini sangat luas, karenanya kita akan mempelajarinya dengan baik ya. Asia itu kan Asia Timur, itu Cina. Cina itu luas sekali. Sampai saat ini Cina itu masih dalam pergumulan dalam rangka PI di Cina. Orang Kristen di sana tidak mencapai 10%, sedikit sekali. Bahkan di Cina orang Kristen itu masih disebut dengan gereja bawah tanah karena tidak bisa didirikan gereja di berbagai tempat. Paling hanya didirikan gereja sesuai dengan aturan pemerintah. Mungkin di pusat-pusat kota, di tempat-tempat lain tidak bisa. Membaca Alkitab saja pun di sana susah Alkitab. Dan tidak ada percetakan Alkitab di sana. Kita kan ada lembaga Alkitab Indonesia. Di Cina tidak ada. Maka Alkitab Cina itu dicetak di luar negeri. Lalu ketika mereka bisa lolos mendapatkan Alkitab, wow, mereka kayak mendapatkan harta paling berharga di bumi ini. Maka mereka bisa membacanya, melumatnya dengan baik. Bahkan mereka kayak bertemu dengan sebuah benda yang sangat mengagumkan. Mereka mencium, menangisi, memeluk Alkitab. Kalian sudah pernah mencium Alkitab kalian? Gak ada ya? Gak ada kalian mungkin yang pernah mencium Alkitab. Gak ada. Kalau mereka di sana sangat mencintai Alkitab karena susahnya mendapat Alkitab. Nanti coba lihat video-video bagaimana orang Cina mendapatkan Alkitab. Setelah dibuka, nanti buku apa itu, koper, lalu menemukan Alkitab, berebut mendapatkan Alkitab. Kita mungkin diletakkan pun di situ Alkitab, nggak ada yang ngambil, nggak suka dia Alkitab. Mahasiswa teologi misalnya nggak suka baca Alkitab. Itu sih di India, di Cina sekarang. Itu Asia Timur. Lalu kita berangkat ke Asia Tengah, Asia Selatan, itu India. India sampai sekarang itu hanya 2,7% Kristen. Dan ke India pernah murid Yesus, Thomas, ke sana. Dan di sana ada gereja Martoma, ada Mount of Thomas, ada Thomas Beach, ada Gunung Thomas, ada Pantai Thomas di Kerala. Saya sudah pernah ke sana. Di tengah gereja Katolik di Kerala itu nanti ada kuburan Thomas. Jadi nanti kalau kita ibadah di sana boleh berziarah langsung ke kuburannya Thomas. Di Bukit Thomas itulah dia dibunuh oleh orang-orang India. Itu menarik itu. Itu Asia Selatan. Asia Selatan itu banyak, Nepal, Bangladesh, India tadi, Sri Lanka, apalagi banyak itu di Asia Selatan. Yang tinggi kekristenan di Asia Selatan itu Sri Lanka, 7,5%. Itu hanya 7,5%. Tapi Sri Lanka sampai sekarang negara yang berkemulut itu presidennya lari malam kan tahun yang lalu.
karena resesi ekonomi. Lari malam dia, tak tahan lagi, sudah mau dibunuh rakyatnya dia, keluar dia lari malam. Itulah Asia Selatan. Lalu kita misalnya ke Asia Tengah, nanti Jepang, Tiongkok, Thailand, Jepang ya, itu Asia Tengah. Bagaimana Kristen di sana pun sampai sekarang masih berjuang. Karena orang Jepang itu susah sekali menerima kekristenan. Lebih baik mereka tidak agama Kristen tapi mengikuti ajaran Kristus, sama seperti Mahatma Gandhi. Karena mereka melihat ajaran kekristenan itu tidak sesuai dengan orang Kristen perilakunya, sehingga mereka tidak mau jadi Kristen tapi mengikut Kristus. Dan mereka tidak mau bergereja, punya gereja. Itu di Jepang. Nanti ada tokoh-tokoh itu ya, ada tokoh di Cina, tokoh di India, tokoh di Jepang ada. Lalu nanti kita Asia Tenggara. Asia Tenggara ini kan termasuk kita, Indonesia. Asia Tenggara ini bisa ke Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina. Kalau Filipina nggak usah karena ini udah negara Kristen di Asia kan. Satu-satunya negara Kristen di Asia kan hanya Filipina kan. Selain itu, termasuk nanti Indonesia kita akan belajar misalnya bagaimana masuknya kekristenan ke berbagai pulau. Tapi nanti itu bukan masuk lebih khusus sejarah gereja Indonesia nanti. SGI 1, SGI 2 nanti itu mungkin semester depan. Kalian pelajari. Tapi kita harus fokus pada sejarah gereja di Asia. Menarik ini pelajaran sejarah gereja ini, karena dengan belajar sejarah kita akan semakin mengerti masa lalu gereja dan kita akan melihat masa depan gereja. Ada banyak buku yang akan kalian bisa baca nanti. Minimal saya tunjukkan satu dari Dr. Jonathan Culver. Ini sejarah gereja Asia. Ini akan menjadi buku utama kita nanti. Seperti biasa saya akan memberikan nanti laporan baca dari buku ini. Nanti di sini akan kita lihat bagaimana kita mengerti sejarah gereja Asia itu. Mungkin kita menganggap bahwa laporan baca itu kayak menjemukan ya. Tapi tidak ada cara lain selain membaca. Menambah ilmu itu tidak ada cara lain selain membaca. Kecuali saya suruh kalian membuat YouTube. Dulu memang saya mahasiswa buat YouTube tentang laporan bacanya. Tapi mendapat kesulitan juga karena katanya tidak ada paketnya lah, tidak punya akun YouTube lah, dan macam-macam itu. Apalagi waktu itu masih pandemi, masih online ya. Kalau sekarang nggak lagi, ya laporan baca. Mau tidak mau harus membaca. Mengapa saya buat laporan baca? Supaya kalian bisa mengerti pelajaran itu dengan belajar sendiri. Kalau di kelas seperti ini kan saya hanya memberikan clue, petunjuk belajar. Setelah itu harus dilanjutkan di kamar belajar. Supaya semakin lengket masuk. Ketika kalian membaca, itu setidaknya 5-10% masuk. Ketika kalian meringkas, memahami itu sudah masuk hampir 40%. Lalu ketika kalian menyampaikan, mempresentasi di kelas itu sudah masuk sekitar 70%. 70% aja masuk sudah lumayan lah. Makanya nanti laporan baca kalian jangan lagi baca, tapi ceritalah di sini. Cerita. Kekristenan di India itu tokohnya si ini masuk pada tahun sekian, dia berkiprah sekian, begini bagono. Tantangannya, kesulitannya, itu kalian cerita. Karena dia tulis ini, semua cerita itu sudah dituliskan oleh Jonathan ini, sudah dituliskan. Kalian hanya menyampaikannya dengan bahasa sendiri. Jadi jangan lagi nanti misalnya kalian mau jadi gereja Asia Lama sampai tahun 1050 itu artinya tidak ada masuk ke pikiran kalian. Lalu mengapa saya ambil satu buku? Supaya satu buku ini kalian telah mengerti satu semester ini. Kalian paham dari
runut ceritanya yang disampaikan oleh Jonathan Kulfier. Sehingga nanti kalau kalian melakukan seminar sejarah gereja di semester 7, kalian sudah punya modal memahami satu buku yang ditulis oleh seorang ahli tentang sejarah. Lalu kalian nanti membandingkan dengan pemikiran-pemikiran lain. Perlu mengetahui pemikiran penulis buku supaya kalian bisa punya basic dalam mengerti sebuah informasi atau ilmu, ya. Itu yang perlu mengapa ada laporan baca. Lalu setelah itu laporan kelompok. Laporan kelompok itu artinya secara pribadi kalian sudah belajar. Kalian sudah meningkatkan kompetensimu sebagai mahasiswa yang belajar sejarah gereja Asia. Kamu paham sejarah itu dengan bacaanmu. Lalu laporan kelompok itu, tugas kelompok, kalian secara kelompok membahas sebuah topik yang menarik. Nah, jadi nanti ketika kita membahas topik itu, bukan berarti hanya kelompok itu yang akan membahas. Tidak. Semua kita akan membahas materi itu. Makanya saya akan menguji kalian apakah kalian mengerti topik itu. Jadi kelompok itu hanyalah pemantik diskusi kita di sini. Carilah buku-buku lain yang menambah kelompok menyempurnakan materi mereka. Karena itu juga penyempurnaan bagi kita. Dan setiap pribadi yang tidak mau bertanya, tidak mau merespon, itu akan merugikan dirinya karena tidak akan mendapat nilai apa-apa. Tapi kalau dia aktif di kelas, bertanya, memberi respon, memberi sumber-sumber, menambah masukan kepada kelompok, dia akan mendapat nilai plus. Kalau misalnya kelompok itu nilainya 80, tapi dia aktif di dalam kelas diskusi, maka dia bisa dapat 90. Jadi jangan harap nanti, kenapa kami beda satu kelompok kami? Itu karena dia punya keaktifan di kelas. Itu laporan kelompok. Jadi belajar bersama ini membangun sebuah kemauan nanti setelah di lapangan kalian mau membangun gereja secara bersama. Jadi bukan hanya secara personal. Itu dilatih di kelas. Jadi simulasi kerjasama di kelas di gereja itu nanti dimulai di kelas. Tapi kalau kalian cara mengerjakannya parsial, misalnya itu ada 3 bab, bab 1 kau ya pendahuluan, aku isi, kamu kesimpulan, kau udah terisi. Itu namanya kerja pribadi yang kelompok. Nanti di kelas di lapangan pun nanti kalian seperti itu. Diberikan sinode tugas, lalu kalian hanya kerja pribadi dan hasilnya pun ya tidak menyeluruh, tidak utuh. Jadi usahakanlah kerja kelompok itu kalian bahaslah secara komprehensif mulai dari awal sampai akhir, sehingga masing-masing anggota kelompok memahami materi itu. Itu kerja kelompok. Baru nanti ujian tengah semester, setelah itu baru ujian akhir semester. Nah, dengan mempelajari sejarah gereja 1 semester ini, yang akan kita capai nanti ialah semua mahasiswa memahami tentang konteks lahirnya gereja-gereja di Asia ini. Saya katakan tadi Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, bahkan sampai Asia Pasifik. Asia Pasifik itu kan sampai ke New Zealand dan Australia, itu digolongkan Asia Pasifik. Karena Australia itu walaupun dia satu benua luas, tapi tidak dianggap sebuah benua yang mandiri ya, karena sedikit penduduknya, hanya 50 juta. Begitu luas Australia, hanya 50 juta itu penduduknya. Kita 275 juta kan, padat. Australia itu 20 juta, maka ya mungkin karena sedikitnya ya digolongkanlah dia ke Asia Pasifik. Di pertandingan bola pun gitu kan, Australia kan tidak satu benua dibuat kan, tidak ada satu daerah pembagian untuk Australia. Dia masuk ke Asia kita, ke Asia.
Makanya Indonesia selalu kalah untuk Piala Dunia kan. Tersisi oleh Australia, tersisi oleh negara-negara Asia lain kan. Ya mungkin kita, kalau ini Piala Dunia kemarin siapa yang menang? Juara dunia dari Argentina kan. Argentina itu sudah 4 kali juara dunia, Brazil 5 kali, Jerman 3 kali, Indonesia lain kali. Dia lain kali, artinya tahun 2050 mungkin. Kalian gak ada lagi. Padahal penduduk kita luar biasa kan. Maroko hanya 11 juta bisa sampai ke perempat final kan, semifinal. 11 juta itu penduduknya. Kita 275 juta, kualifikasi pun tidak lolos kan. Kualifikasi, jangan kualifikasi pun enggak. Karena kita sistem rekrutmen kita sistem kekeluargaan. Jadi siapa yang menjadi pemain nasional tergantung siapa pemimpin di atas. Lalu ada berenya atau keponakannya, bodoh pun dimasukkan. Yang penting masuk pemain nasional. Ya akhirnya bertanding baru 5 menit bertanding sudah tak tahan dia. Selama cara pemilihan kita seperti itu, sampai dunia ini pun terbalik, kita kan nggak pernah juara dunia, nggak pernah masuk juara dunia. Ya semoga lah nanti kalian jadi presiden kan. Mana tahu kalian jadi presiden kan. Nah setelah kita belajar ini nanti selama 1 semester ke depan, kita diharapkan kita bisa atau mampu menerangkan sejarah kekristenan di Asia. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan sintua, penatua, pertua, diskusi-diskusi di masyarakat atau di gereja, tolong dulu ceritakan bagaimana sejarah kekristenan di Asia ini, khususnya di Tiongkok misalnya. Wah, kalian sudah bisa. Habis mata kuliah ini, kalian diharapkan menjadi scholar tentang sejarah gereja Asia, menjadi ahli sejarah gereja Asia. Jadi kalau nanti ada diskusi-diskusi di sermon-sermon, PJJ, di pertanyaan, ketika jemaat itu tanya tentang kekristenan di India, oh, kalian langsung menjelaskannya seperti orang yang yang fasih, bapak ibu saudara-saudara gitu. Kekristenan di India ini mengalami begini-begini, oh gitu. Senang mereka karena kalian punya kompetensi menceritakan, menjelaskan tentang sejarah gereja di Asia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa melihat faktor-faktor apa yang membuat kekristenan itu sulit berkembang di daerah Asia. Apa yang menyebabkan faktor-faktor penghambat pertumbuhan gereja dan apa pergumulannya? Karena pergumulan di Cina dengan di India dengan di Jepang itu beda, pasti beda. Cara menginjilinya pun pasti beda nanti. Kalau di Cina misalnya, bagaimana mereka supaya bisa diterima orang Kristen? Mereka seperti orang Cina. Mereka menggambarkan Yesus itu botak, gundul, pakaiannya pakaian boksu. Jadi orang Cina langsung menerima, oh Yesus itu rupanya botak ya. Tapi coba kalau buat Yesus gerenduk, nggak ada orang Cina seperti itu. Buat orang lain, orang Eropa ini katanya kan. Karena kita memang unik kekristenan ini. Kita berasal dari Asia, tapi tidak diterima Asia. Kita diterima di Eropa. Sehingga kekristenan di Eropa itu berakar dan berbuah, bahkan menjadi karakter mereka tentang kekristenan. Lalu setelah itu mereka bawa lagi kabar baik itu ke Asia. Lalu orang Asia menolak. Itu. Padahal semua agama datang dari Asia. Dan berkembang di Eropa. Gara-gara Paulus bawa ke sana kemarin. Kalau Paulus tidak bawa ke Eropa, nggak ada orang Kristen di Eropa. Tapi di Eropa itu tidak ada memang agama mereka.
Akhirnya Eropa itu mudah dikristenkan. Lalu ketika masuk ke Indonesia, ke Asia, maka kekristenan itu dianggap sesuatu yang baru. Padahal berasal dari Asia. Dari Yerusalem itu kan Asia. Asia kecil ya. Nah, itu yang diharapkan nanti setelah belajar kita, kalian tahu faktor-faktor yang membuat kekristenan itu sulit bertumbuh, penghambatnya apa. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti, dengan mempelajari sejarah gereja Asia ini, kalian mampu menginterpretasi nilai-nilai dan menyikapi perkembangan sejarah pekabaran Injil di Asia. Jadi dengan sulitnya misalnya kekristenan di Jepang, di Tiongkok, dan di India, kalian bisa menilai atau menafsir, menginterpretasi bagaimana persoalan itu dan bagaimana jika kita lihat konteks kita. Apa yang menjadi peluang dari sejarah itu untuk kita proyeksikan ke masa depan kekristenan di Indonesia atau dalam pelayanan kalian nanti di jemaat. Nah, karena banyak cerita nanti kalau kita sudah bicara nanti sejarah penginjilan ini di Asia ini banyak cerita nanti sana. Bagaimana di Jepang, bagaimana di Cina, bagaimana di India. Menarik itu. Makanya orang sejarawan itu sebenarnya orang yang sangat menyenangkan. Dia mengetahui sejarah-sejarah di mana-mana. Tapi tidak ada orang yang mahasiswa yang membuat skripsinya sejarah. Gue tahu tuh kenapa ya. Selalu suka biblika kan, pastoral counseling gitu. Etika sedikit, tapi sejarah nggak ada. Padahal kalau ingin gereja maju, harus tahu sejarah. Orang yang melupakan sejarah, dia akan melupakan atau menghancurkan masa depannya. Tapi orang yang tahu sejarah, dia akan tahu masa depan. Gitu. Kalau pernah disakiti, karena pernah disakiti kan sejarah itu kan, maka dia belajar jangan disakiti lagi, jangan menyakiti. Pernah putus pacar, jangan lagi memutuskan pacar, kan karena sejarah itu. Tapi kalau tidak pernah diputuskan, nggak pernah merasa sakit kan, jadi tenang-tenang aja dia. Jadi sejarah itu asik, tetapi hati-hati juga kalau terlampau melihat sejarah, bisa kecelakaan. Misalnya sejarah itu kan kayak kaca spion di mobil atau di sepeda motor kan. Dia pastikan bahwa tidak ada rintangan dari kiri kanan, baru dia lihat masa depan yang penuh harapan ini, dia gas. Wah, nggak ada gas lagi. Tapi kalau terus dia lihat ke masa lalu, tabrakan. Jadi sesekali perlu melihat masa lalu, tapi jangan terus. Kalau kalian pernah putus pacar, tapi terus itu diingat ya, nggak berkembang, nggak. Padahal masih ada di depan yang perlu dicoba kan. Kalau diputuskan udah lihat sekali. Nah, setelah itu lihat ke depan. Kalau terus lihat masa lalu, lalu ada lagi di depan cewek cantik atau cowok ganteng, nggak mau dia, karena masa lalu itu. Padahal cewek yang di depan itu lebih bagus dari yang masa lalu. Jadi jangan berhenti di masa lalu, kejarlah masa depan. Jadi kalau dapat nilai E misalnya, jangan berhenti di situ, kejarlah nilai A. Kalau dapat nilai C kemarin filsafat timur kan gitu. Benci kali aku lihat Pak RH gitu. Lupakan itu filsafat timur kan. Sekarang sejarah gereja Asia harus A kan gitu. Kejar itu. Jangan ingat-ingat waktu filsafat timur. Kalau kau ingat-ingat filsafat timur, setiap saya datang gitu. Enggak enak gitu kan. Jadi kejarlah. Apalagi ini baru pulang tahun baru kan. Kalau pulang tahun baru kan masih bawa kue tahun baru kan.
bawa nanti di kampus makan-makan bekas teman-teman gitu ya. Tak usah lama, tak usah lah, tapi tangannya gini. Bawalah 3, janganlah. Sampai dia serama langsung buka, weh makan kue, makan. Itu. Dia bawa kue, ada lagi bawa cerita kan. Pas Natal dapat teman baru, Martina kan. Marhalet tiki Natal. Oh cerita dia. Cerita itu nggak bisa dilupakan. Sejarah itu. Sejarah. Ada yang terpendam juga. Sudah datang dari kota, dia terus. Tapi nggak pernah kesempatan berbicara deh, sampai pulang. Tidak sempat minta nomor WA-nya juga kan. Itu juga masa lalu. Jangan berhenti di situ. Tinggalkanlah itu. Sekarang kita masuk kuliah lagi kan. Mulai ke rutinitas. Duduk membaca gitu. Supaya ketemu lagi nanti semester depan kan. Waktu semester depan kalian tidak pulang kampung, sudah CP kan. Nah di CP nanti punya sejarah baru lagi. Jadi sejarah itu enak, karena sejarah itu adalah peristiwa yang telah lalu. Lalu peristiwa yang lalu itu jika menyenangkan kita bawa terus, jika menyakitkan bisa kita tinggal atau kita bawa juga. Cerita yang pahit kita bawa itu akan membuat hidup kita pahit. Tapi cerita yang menyenangkan kita bawa, hidup kita akan membahagiakan. Sekarang jangan bawa dua-dua. Bawa yang membahagiakan itu. Lepas yang menyakitkan itu. Makanya ampunilah mereka yang membuat kau sakit kan. Supaya kau melihat masa depan. Selama kalian tidak bisa mengampuni masa lalu, maka kalian tidak bisa melihat masa depan. Jadi ampunilah. Belum bisa dapat bertemu dengan dia, maafkanlah saya Tuhan, gak bisa dapat dia. Di kesempatan CP lah mungkin. Gitu. Jadi orang-orang sejarah itu enak. Karena dia tidak ada beban. Orang sejarawan itu tidak ada beban. Tapi coba kalau orang dogmatika, salah, dosa, kau bersalah, kau berdosa kan gitu. Orang etika, ya mungkin salah, mungkin berdosa. Orang-orang pastoral counseling, Tuhan menolongmu. Orang-orang biblika berdasarkan Matius, janganlah kau begitu. Itu kan. Kalau ilmu agama, kita harus harmonis, rukun, damai. Tuhan kita sama. Kalau orang sejarah, nikmat. Menceritakan masa lalu kan enak. Lalu memproyeksikan masa depan. Enak masa orang-orang sejarah itu enak. Tidak ada beban. Kita menulis cerita orang tapi tidak mempretensi atau menginterpretasi sejarah itu. Yang membaca sejarah yang kita tulis orang lain. Orang lain yang berkomentar, bukan kita. Jadi enak dia. Jadi tidak ada beban. Kita tidak menyalahkan. Tapi menuliskan fakta. Saya putus cinta dengan dia. Saya akan membuka lembar baru. Wah itu kan. Menulis sejarah itu menyakitkan. Harus kita tulis fakta. Jangan nanti gara-gara keluarga kita tidak mau tulis fakta. Orang sejarawan tidak boleh. Dia harus tulis fakta. Karena yang menilai sejarah, fakta, bukan penulis sejarah, tapi pembaca sejarah. Nah, jadi kita sekarang membaca fakta tentang sejarah gereja di Asia. Lalu bagaimana fakta sejarah di India, sejarah di Cina, sejarah di Tiongkok. Lalu kita mau refleksikan nanti itu ke gereja kita. Jadi kita punya modal menyampaikan kabar baik itu dalam konteks kita nanti. Tantangan di sana itu peluang kita.
Kalau pernah gagal berarti kan jangan lagi mencoba kegagalan itu, tapi belajarlah dari kegagalan sehingga kita berhasil dengan baik. Kalau dulu misalnya aku dapat nilai C filsafat timur, itu karena saya absen 4 kali. Wah, hari ini saya tidak mau absen. Itu kan bakar diri sebenarnya. Dulu saya tidak pernah bertanya filsafat timur. Kalau ini kulibas ini. Semangat. Dulu laporan baca aku baca. Hari ini saya tidak mau baca, tapi saya mau sampaikan apa yang saya tahu. Wah, keren itu. Dulu saya tidak bisa menulis format dengan baik. Ini saya akan nulis format dengan baik. Karena sampai UAS pun salah formatnya. Kan aneh itu kan. Hanya menulis format aja pun salah sampai habis mata perkuliahan. Nggak tahu saya apakah saya cara ngomongnya tidak jelas atau kuping kalian memang harus dikorek itu. Korek ini berkedengaran. Makanya supaya kedengaran duduknya dekat aja. Bisa di sini kok apa? Ya biar dengar. Daripada menjauh ke sana kan? Karena suara saya halus. Bukan orang halus saya. Suaranya yang halus. Volumenya sedikit. Kalaupun pakai mic tetap kecil kedengaran. Memang ya itulah Tuhan beri sama saya. Kalau saya khotbah semakin melengking, suara saya semakin tidak kedengaran. Enggak terdengar. Saya harus pertahankan suara saya sedang. Saudara-saudara. Supaya lebih kedengaran. Tapi kalau saya berteriak tak kedengaran. Nah, mungkin itu kelemahan saya. Karena itu dia dekat-dekatlah supaya jangan salah informasinya ke belakang sana. Karena sampai UAS pun formatnya salah. Perbaikan kelompok pun begitu. Kalau kalian lihat nanti nilai kelompok itu rendah itu nilainya. Karena saya sudah coret-coret perbaikannya, tapi setelah dikirim perbaikannya itu pun setelah saya ingatkan sama, nggak ada diperbaiki. Kalau tidak ada diperbaiki langsung turun nilainya. Aturannya di persentase nilainya misalnya 90, tapi ketika dikirim ke saya tidak ada diperbaiki turun jadi 85. Jadi bukan 80. Sayang. Apalagi kalau salah format, banyak nilainya turun. Lalu sudah saya kirimkan cara membuat makalah yang baik kan. Lalu dikirimkanlah makalah UAS, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Ya, dapat pas-pasan lah. Gak bisa lolos dia. Makanya untuk bisa berhasil dalam perkuliahan harus kalian ingat rumusnya. Pertama, dosen tidak pernah salah. Yang kedua, jika dosen salah, ingat rumus pertama. Itu saja. Kalau mau tamak bagus, ikuti aja aturan dosen. Kalau sudah kita ikuti aturan dosen, permintaan dosen, keinginan dosen, minimal 80-90 sudah di tangan kita. Kalau isinya bagus, dapat 95. Tapi kalau sudah formatnya kita ikuti, minimal 90 di tangan. Ikuti yang saya sampaikan. Pasti nilaimu bagus. Tapi sudah saya bantu kalian, menolong kalian supaya lebih bagus, ternyata tidak mau bagus. Ya anjlok lah. Ya kan? Aneh itu. Sudah diajari, gak mau dia. Sudah dibilang, ini jangan injak ya, ini tai ayam. Iya Pak. Jangan injak ya, ini tai ayam. Iya Pak. Lalu dilihatnya, sudah kering. Ini kayak coklat mungkin ini. Kalau seperti itu hancur lah. Makan kau dari situ. Itu. Kita sudah ajari berkali-kali. Sampai pada akhirnya saya katakan UAS itu formatnya begini. Saya tulis kan, tolong catat itu. Itu pun salah. Salah. Gak tahu saya di mana salahnya. Padahal besar-besar loh kutulis kan. Kosong. Supaya matanya. Itu pun gak benar ditulis. Kelompok pun begitu. Sudah dibilang 2B underscore tugas misalnya sejarah gereja Asia. Setelah itu perbaikan. Dikirim ke saya perbaikan 2B baru sejarah gereja Asia. Itu kan tanpa saya nilai pun sudah saya nilai langsung. Anjlok gitu. Saya sudah malas membuka itu file ini.
Nah jadi itu sejarah itu ya, sejarah. Jadi jangan ulangi sejarah yang kelam. Tinggalkanlah sejarah yang kelam, tapi ukirlah sejarah yang menyenangkan. Jadi sejarah gereja Asia ini membuat Anda bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Gitu ya. Semoga kalian nanti semester 8 banyak mengambil sejarah skripsinya. Supaya ya sejarah ini enak. Jangan kalian anggap sejarah itu hanya sejarah GKPS, udah ada orang menulis. Ya jangan tulis sejarah GKPS yang besar. Sejarah GKPS Haranggaol gitu kan. Enak kan? Supaya nanti kamulah pertama menulis sejarah GKPS Haranggaol. Dipublikasi luar biasa. Sejarah GKPS, sejarah HKI Lumban Sipitu-pitu misalnya. Wah, enak kan? Kamulah yang pertama menulis itu. Tidak ada menjiplak kan? Asli, original. Sejarah Mamre di GBKB Runggun Cinta Damai. Itu kan. Enak itu kan. Cinta damai tapi terus kelahi. Biasanya nama bertolak belakang. Namanya rajin, kerjanya malas terus. Bertolak belakang, enggak nama tidak sesuai dengan namanya si Dame, tapi sejak datang dia berkelahi terus. Pokoknya ada sesuatu yang membuat gaduh. Makanya nama itu adalah doa. Kalau sering terbalik, buatlah terbalik juga. Bandel, jadi baik. Gitu ya. Nah itu jadi saya tidak akan ulang lagi cara menilai kalian karena itu kita sudah bertemu 3 kali ya. Ketiga udah 3 kali kan? Ini kedua. Nah, jadi saya tidak berulang lagi karena saya yakin kalian sudah tahulah cara belajar saya, cara mengajar. Ikuti aja. Tapi kalau semester ini pun kalian tidak mengikuti ritme saya, ya kasihan gitu. Kasihan. Kalian jatuh ke lubang yang sama juga, ya kasihan. Kemarin itu mengapa nilai kalian terlambat? Saya kirim. Kalau yang lain-lain mata kuliah sudah tanggal 7 itu sudah langsung saya kirim semua. Ternyata setelah saya mau kompilasi semua, banyak yang data yang belum kalian masukkan, kirimkan. Lalu sampai pada akhirnya ada mahasiswa juga yang belum kirimkan UAS. Lalu makanya saya tanya lagi, saya buat sama kalian, tolong kirimkan ulang. Lalu saya tunggu-tunggu, nggak datang semua. Padahal deadline sudah lewat, portal ditutup. Lalu supaya bisa lagi saya isi, saya harus minta izin ke kampus. Maka dibukalah portal, baru saya isi. Lama itu. Karena kami juga ada kegiatan lain mengunjungi pembina gereja kemarin. Itu. Nah, keterlambatan itu karena seperti ini. Jadi nanti semester ini jangan kita ulangi lagi kesalahan itu. Perbaikan itu pun sangat menentukan. Jangan lama menunggu. Perbaikan yang kelompok terakhir itu kan lama dikira. Akhirnya datanglah mereka mengirim, sudah saya masukkan nilai, Pak inilah UAS saya Pak, mohon maaf Pak terlambat mengirim. Ya sudah saya anggap nilai berkarang-karang aja nilai. Lihat fotonya kan di WA. Baik, ini atau tidak? Baik, ini atau tidak? Baik. Kalau yang tidak ada fotonya, sorry lah, tebak manggis itu. Maka buat gambarmu di apa? Di WA. Kalau tidak ada fotonya, saya lihat nama ini, siapa ini? Siapa? Lihat sejarah. Saya buka apa saja. Tidak bertanya, tidak merespon. Siapa nih kamu? Tidak bertanya, merespon. Udahlah, nilai pas-pasan lah, cacak. Itu. Tapi kalau lihat sejarah, bagus bertanya, memberi masukan. Lihat fotonya lagi, senyum dia. Wah. Bagus ini. Itu. Karena kami tidak bisa melihat yang tidak kelihatan. Hanya Tuhan yang bisa melihat yang tak kelihatan. Ya?
Saya hanya bisa melihat kelihatan. Saya lihat wajah kalian nggak ada. Ada juga wajahnya, tapi wajahnya kucing. Ada wajah kucing, ada wajah setan juga. Susah itu benar-benar. Susah menerawangnya. Kalau misalnya wajahmu sudah ada, tidak ada catatan di sini yang bertanya, kasihan lah kawan ini ya. Nanti marahlah orang tuanya dapat C, kan itu kan? Kasih. Itu. Nanti lihatlah apa picture-mu itu, ganti aja. Kalau kau tidak berani menunjukkan wajahmu, gimana kau menjadi saksi Kristus? Saksi Kristus itu tidak malu. Dia tidak malu tampak wajahnya. Masa pendeta nanti berkhotbah ditutupnya topeng? Saudara-saudara, pakai topeng. Bukalah topengmu, kata si Noah kan. Ari Peter Pan kan, tapi bukalah topengmu. Buka aja topengmu. Supaya kulihat wajahmu kan. Kalau kulihat wajahmu, ada kebaikan-kebaikan nanti kan. Tapi kalau kalian dibuat di WA kelihatan wajah, gimana saya menerawangmu? Terkadang menilai kalian jelek, saya terawang. Kasihan. Itu loh. Jadi nilai itu semua belas kasihan. Kalau saya kasih nilai aslinya, nggak ada kalian nilai C, nggak sampai. Tapi kalau saya kasih kalian nilai C semua, saya yang bodoh. Lalu kampus kita jelek. Itu saja. Jadi bersyukurlah ada nilai anugerah sama kalian. Iya. Tapi kalau kalian belajar dengan baik, bukan nilai anugerah, saya lebih sungguh senang memberi nilai yang terbaik. Tapi ini sudah ditolong pun, bertemu lagi, ya sama saja, nggak ada perubahan. Nah, berarti inilah kau kan, itu kan? Itulah kalian. Gitu ya. Jadi jangan kalian anggap nilaimu sekarang itu hasil pencapaianmu yang terbaik, belum. Kalau saya nilai UTS kalian itu, wah, nggak ada. Tapi saya buat nilainya sih, saya buat. Tapi tidak mau saya bagi ke kalian. Kalau saya bagi nanti turun semua kalian belajar setengah semester ke depan. Nah itu, jadi semester ini marilah belajar sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak bertanya, maka kalian tidak dapat ilmu. Itu biasanya teori. Teori belajar itu banyak bertanya. Kalau tidak bertanya, nanti saya hanya baca ini. Saya baca, oh bla 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 bla. Ada pertanyaan? Enggak ada. Bla 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 bla. Enggak, ya, kita pulang ya. Habis. Tapi kalau kalian bertanya, maka ada informasi lain yang tambah. Gitu cara belajar. Kalau kalian misalnya lihat profesor mengajar, profesor itu tidak pernah mengajar di luar teks. Dia selalu baca yang dia tulis. Membosankan. Kayak kemarin. Kalau kalian ikut kemarin kuliah umum itu, dia terus baca. Tapi coba kalian salah, Pak, tanya Pak, dia akan memberi informasi yang fresh. Gitu. Akhirnya kalian ada yang keluar, saya lihat. Keluar. Saya pikir, waduh, ini mahasiswa yang tidak menghargai ilmu. Saya terus bertahan. Walaupun saya ngantuk. Saya berjuang. Tapi ketika diberi izin bertanya, saya harus pertama. Harus berusaha. Walaupun tidur tapi mengerti kita. Waktu gini masuk. Waktu gini, masuk lagi. Itu. Saya memang gitu dulu, di kampus pun gitu. Kalau dosen saya mengajar tidak masuk akal saya tidur. Langsung gini saudara. Pulpen di sini. Dipikirnya kita menulis, padahal udah tidur. Tapi ketika ditanya saya tahu. Karena walaupun saya tidur, saya ikuti semuanya. Saya ikuti semua apa yang dia sampaikan. Maka saya bisa bertanya, karena saya tahu. Walaupun saya tidur terus.
Ini kalian tidurnya gitu, tanya apa? Nggak tahu juga ya, janganlah tidur di kelas. Kalau emang tidak tahu ya jangan tidur di kelas. Gitu ya. Oke, ada yang pertanyaan? Kalau tidak biar pulang kita. Karena ini masih pertemuan silabus ini kan. Nah, saya hanya karena sudah berkali-kali kita bertemu 3 kali ini, saya tidak mengulang lagi. Saya sudah pasti yakin, saya yakin sekali sudah tahu caranya belajar bagaimana menghasilkan nilai terbaik. Yang menilai kalian adalah kalian sendiri, bukan saya. Karena nanti saya ini jelaskan juga soal penilaian ya, supaya kalian tahu apa itu penilaian. Kalau dikatakan hadir, ini bagi 2, ini di kelas, baru tambah perilaku. Nah, kalau di kelas itu ada 3, absen, izin, sakit. Nah, kalau dia absen, ini saya kurangi nilainya 5. Jadi kalau 100% dia datang 100 kan. Tapi kalau dia absen 4 kali, maka dia dapat 80. Kalau dia izin, dia saya kurangi 3. Kalau sakit saya kurangi 2. Makanya kalau kalian lihat nilai kalian kehadiran kan berbeda-beda. Nah, kalau dia misalnya sudah absen 4 kali, tentu perilakunya sudah jelek itu. Enggak mungkin 100 di sini. Saya kasih misalnya nilai 90. Di sini 80. 80 tambah 90, 170 bagi 2. Itulah nilainya. Kali 20%. Makanya kalau kalian nilaimu itu begitu, penilaiannya. Nah, begitu juga dengan laporan baca. Tugas-tugas dari kelompok. Laporan bacamu misalnya tidak bagus. Katakanlah misalnya 75 tambah kelompok di sini misalnya 80 bagi 2. Nah, ini otomatis ini komputer yang akan mengerjakan karena setiap hadir kalian, setiap laporan baca itu sudah langsung saya nilai. Trik. Ini tidak ada perbaikan. Kalau sudah kalian bacakan, saya langsung masukkan nilai. Kalau ini ada perbaikan, 1 minggu saya kasih. Tidak diperbaiki, nilainya tuh. Apalagi tidak diperbaiki, aturan saya 80, tidak diperbaiki, dia 75 dia. Karena saya sudah capek memperbaikinya, kalian tidak dengarkan saya, itu menurut saya penghinaan. Lalu saya turunkan nilai. Apalagi kalian tidak mendengar masukan teman-teman kalian. Saya baca tidak ada masukan yang dimasukkan teman-teman kalian itu pun tidak dapat nilai. Itu kelompok. Hati-hati di sini. Lalu UAS, UTS dan UAS ini tidak ada tinggal masuk data ini. Tinggal masukkan nilai ini. Tidak ada lagi perbaikan. Apalagi di sini paling parah. Sudah diberikan kerja satu semester membuat UASnya, tapi hasilnya tidak bagus. Formatnya saja salah. Langkah menyusun makalahnya pun salah. Ya udah, nilainya jelek. Saya sudah kirimkan bagaimana cara membuat makalah yang baik. Tidak diikuti. Bagaimana format UASnya. Tidak diikuti. Habislah. Jadi di awal ini kalian semua sudah dapat nilai A+. Ini kalian sudah dapat nilai A+. Kalau kau hadir 100%, dapat 20%. Kalau kalian dapat tugas 25%, berarti kan angka 25, dapat UTS misalnya 25%, ini dapat 25, UAS 30%, kita 30 kan 100. A+. Tapi kalau dalam perjalanan sejarahnya kalian hadir absen 2 kali, sakit sekali, izin sekali, ya udah kurang, tak mungkin lagi A+. Misalnya ini menjadi 17, tugas-tugas kalian agak sembarangan, asal ada, dapat hanya 2 buku. UTS pun tidak mengerti apa kalian tuliskan, dapat 2 buku. UAS hancur misalnya dapat 25, cuma aja 12, 1, 2, 3, 4, 82 dapat
BC. Dapat BC. Tidak bisa dapat nilai A. Gitu. Jadi yang menilai itu kalian. Dan saya sudah buktikan, dan kalian sudah buktikan kan? Lalu terakhir saya menerawang kalian ini. Saya percaya tidak ada yang nilai C kalian kan? Filsafat timur, gak ada. Tapi itu nilai dari pengasihan. Oke, demikianlah perkuliahan kita. Sebelum saya tutup juga ini soal membuka perkuliahan di sini. Ada soal ini soal kehadiran ini. Jangan masuk setelah saya masuk ke kelas. Kalau kalian masuk ke kelas ini setelah saya masuk, maka saya anggap itu tidak hadir. Lebih baiklah keluar dari ruangan ini, tak usah masuk. Karena menurut saya tidak ada alasan, apalagi kalian di asrama, tidak ada alasan kalian terlambat. Hanya dari kamar ke sini paling 500 meter. Entah hujan tidak hujan, tetap jangan terlambat. Ini nanti jadi masuk ke perilaku dan absensi, dia pasti alfa. Baru setiap masuk mulai perkuliahan, mulailah dengan nyanyi dan doa. Nanti komite bagilah absen itu, kan ada absennya kan? Doa pembuka, doa penutup, sampai satu semester ini. Jadi terdaftar atau teratur. Ini satu semester ini dia aja yang berdoa, dia bernyanyi, dia berdoa, itu aja. Kayak mereka aja yang kuliah di kelas ini. Padahal itu kan melatih kalian menjadi pendeta nanti di kuliah. Karena setiap hari kalian, marilah kita berdoa, marilah kita bernyanyi, itu aja kerja kalian nanti. Baru digaji kalian dengan hanya itu aja. Latihlah di sini. Baru lagunya jangan lagukan lagu-lagu karismatik Pentakosta di sini. Karena di sini bukan sekolah Pentakosta ini. Ini sekolah STT Pusat Medan didukung oleh 8 gereja. 8 gereja itu punya kitab pendenden, haleluya, kidung jemaat, buku ende, itu aja. Nah supaya kalian terlatih berbahasa daerah, berdoa, di sini waktu berdoa pembukaan pun berdoa karo semadungun gak apa-apa. Supaya saya menambah kosakata saya. Nanti ketika di surga ada kedengaran doa dalam bahasa Simalungun, wah saya ngerti. Tapi kalau sampai di surga ada orang Simalungun berdoa, bahasa apa itu? Gitu. Dengan mendengar itu kan sudah belajar bahasa. Saya senang belajar bahasa. Setiap orang yang dekat saya pelajari bahasanya. Supaya mengapa kita perlu mempelajari bahasa orang? Supaya dia tidak sesukanya dengan kita. Kalau kita berbahasa sedikit, ya dia duria selesai. Kalau ada orang Nias, nggak mau lagi dia mengatakan kata cakap kotor ke kita. Padahal hanya itu yang kita tahu. Wah pandai dia bahasa Nias, jangan dia. Nah, itu. Padahal ketika dia berbahasa Nias kita nggak ngerti. itu caranya. Apalagi kalian kan banyak ini kesempatan bisa belajar bahasa Karo, Simalungun, Dairi, Toba, bahasa Indonesia. Kalian bisa pelajari. Jangan nanti setelah di lapangan berbahasa Indonesia kalian berpasir-pasir atau berbahasa daerah kalian berpasir-pasir. Jangan senang nanti aku tidak bisa aku bahasa Karo Pak. Jangan. Kalau sudah jadi pendeta GBKP harus pasti bahasa Karo. Aku Pak lahir di kota, aku nggak bisa aku bahasa Toba katanya. Ya nggak bisa, harus bisa. Sekaranglah di sini latih dirimu. Ke orang Toba berbahasa Toba kan, ke orang Simalungun bahasa Simalungun kan, atau tukar-tukaran gitu. Satu bahasa Simalungun, satu bahasa Karo, tapi saling mengerti. Wah, enak itu kan. Kujakam turang, mau ke sana kan gitu. Enak itu, dijawab dengan bahasa Simalungun, bahasa Karo. Enak itu. Akhirnya orang datang ke kampus ini bahasa apa yang mereka begitu dijawab ini, ditanya ini, berjawabannya ini, enak itu kan.
Sedangkan bahasa setan pun kalau ada bahasa setan kalian pelajari aja nggak apa-apa. Karena tahun ini kan konferensi gereja setan sedunia kan di California. Kalau mau ikut daftar aja. Oke lah, kalau begitu nanti banyak sekali sejarah ini banyak sekali apanya. Udah habis ya. Ya silakan, siapa yang menutup? Kalian buat aja alfabetnya, alfabet balik gitu kan. Oke, baik, sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kitab Denden. Dikirim tuh. Kita bernyanyi dari Kitab Denden nomor 399. Terus dikirim ke grup. Oke. Kita bernyanyi Kitab Denden nomor 399. 1, 2, 3 ya. Mari surah puji Tuhan, Ales keren Dia. Oh surah dunia surah terina. Mari memuji Dia. Kami sudah mendengarkan sebagian dari materi yang telah dijelaskan oleh dosen kami. Kiranya Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati dosen kami yang sudah mengajarkan pada hari ini. Berikan dia panjang umur, kesehatan dan murah rezeki, keluarganya juga Tuhan yang menyertai. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami mau. Ini doa kami Tuhan, dari itu semua ampuni salah dosa kami agar kami layak dikatakan sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Selamat